Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariswan Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya dalam bentuk PowerPoint tentang kebijakan daerah sumber daya alam dan adat istiadat di Provinsi Maluku Utara. Kebijakan daerah sumber daya alam. Sumber daya alam mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan dari pengelolaan sumber daya alam itu akan menghasilkan devisa bagi negara, penyumbang terbesar dalam anggaran pendapatan belanja negara ataupun daerah, dan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, baik yang tersebar di darat dan di laut, merupakan wilayah yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana amanah dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kemudian diterapkan dengan disertai aturan-aturan dan konsekuensi dalam pelaksanaannya. Kedua adalah dilakukan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah kepada masyarakat. Provinsi Maluku Utara menyimpan potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan tentunya berimplikasi adanya potensi ekonomi yang sangat kuat, sehingga di masa mendatang wilayah ini berpeluang meraih beragam keuntungan secara ekonomi. Kekayaan sumber daya alam provinsi didominasi oleh sektor perkebunan, kelautan, dan perikanan, hingga pertambangan, yang tentunya memerlukan pola pengelolaan berupa kebijakan hukum daerah yang berbasis kebutuhan daerah dengan tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal atau adat istiadat yang ada di Provinsi Maluku Utara. Berikut ada tinjauan pustaka. Ada yang pertama itu ialah soal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari pemaknaan penguasaan negara terhadap sumber daya alam tersebut, maka muncullah kewenangan dasar negara pada aspek membuat kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Berikut ialah asas-asas dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama ialah asas-asas hukum pengelolaan sumber daya alam. Asas hukum merupakan pijakan yang sifatnya prinsipil, berisi syarat nilai atau value sebagai landasan utama dalam menyusun suatu regulasi atau kebijakan tertentu, tak terkecuali pada penyusunan regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, baik itu di tingkat pusat atau sentralistik dan maupun di tingkat daerah, yaitu desentralistik. Kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Istilah kewenangan dan wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang bertindak, kekuasaan membuat keputusan pemerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dengan demikian, wewenang atau kompetensi bovendet, wewenang renset bovendet, perbuatan pemerintah dalam negara hukum seperti negara Indonesia harus berdasarkan hukum, karena dalam negara hukum terdapat prinsip Wetmatigheid van Bestur atau asas legalitas. Yang ketiga yaitu kearifan lokal atau adat istiadat dan pengelolaan sumber daya alam. Secara sederhana, keterkaitan antara nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom dengan pengelolaan sumber daya alam dapat dimaknai sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenan dengan model-model pemanfaatan pengelolaan sumber daya secara lestari. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Yang pertama ialah berdasar pada ada 3 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis.
Secara filosofis, peraturan daerah Provinsi Maluku Utara bersandar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi landasan sosiologis, yaitu fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga itu landasan yuridis, persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Nah, berikut adalah dolabel atau peribahasa dalam proses pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Maluku Utara. Ada satu peribahasa yang dipakai dan dijaga dalam adat istiadat atau kearifan lokal tadi, sehingga muncul kepercayaan masyarakat terhadap bentuk penjagaan terhadap sumber daya alam itu sendiri, yaitu Eli sejagalaha gesungi sigado yongo uta sekale sangua singi moju yujera. Artinya bahwa rawatlah dan jaga dengan baik sehingga dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jika tidak dirawat dan tidak dijaga dengan baik maka akan cepat rusak. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak sobat sekalian yang ingin melanjutkan studi S1 untuk bergabung bersama saya dan kawan-kawan di Universitas Pembangunan Indonesia. Kalau yang mau belajar politik silakan masuk di Fakultas Sosial dan Ilmu Indonesia. Di sana juga ada